Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kejadian tragis yang terjadi di negara India. Kejadian ini terjadi tepatnya pada bulan Mei tahun 2025, di mana ada seorang pemuda bertengkar dengan dua orang petugas keamanan karena mobil mereka bersinggungan. Pertengkaran yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik malah berakhir dengan sebuah tragedi, di mana sang pemuda ditabrak secara sengaja dengan menggunakan mobil dinas oleh kedua petugas keamanan tersebut. തോമ്പ്ര ലൈനിൽ വെച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾ ഓടിച്ചിരുന്ന കാറിനെ ഐവിൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. Bagaimana cerita lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di desa Turafur, negara bagian Kerala, India, hiduplah seorang pemuda bernama Ivin Jijo yang berusia 24 tahun. Ivin merupakan putra dari pasangan Jijo James dan Rosemary Reed. Dia memiliki seorang saudara perempuan bernama Alina Jijo. Keluarga ini hidup dengan harmonis di sebuah rumah yang sederhana yang terletak di desa Turafur. Keluarga Jijo memiliki reputasi yang baik di desa mereka. Jijo James, yaitu ayah Ivin, merupakan seorang fisioterapi di sebuah rumah sakit yang bernama Angamali LF Hospital. Sedangkan sang ibu bekerja sebagai manajer ruang operasi di sebuah rumah sakit yang bernama Mar Sliva Hospital. Kedua orang tua Ivin merupakan orang terpandang yang dihormati oleh warga desa. Seperti halnya ibu dan ayahnya, Ivin juga memiliki reputasi yang bagus di desanya. Dia dikenal sebagai seorang pria yang jujur dan juga adil. Dia tak pernah membuat masalah atau terlibat pertengkaran. Jika tak sengaja terlibat perselisihan, Ivin selalu mencoba untuk menyelesaikan semua itu dengan cara yang paling adil. Tak hanya dikenal sebagai pria yang jujur, Ivin juga dikenal sebagai lelaki yang pintar dan berbakat. Dia lulus dengan cemerlang dari kampusnya yang bernama Saint Joseph College dengan mengambil jurusan Hotel Management. Dia juga sudah memiliki pekerjaan tetap, yaitu sebagai seorang chef di sebuah bandara yang bernama Cochin International Airport atau yang juga dikenal sebagai Bandara Internasional Nedum Baseri. Dia saat itu direkrut oleh sebuah perusahaan yang bernama Casino Air Carrier and Flight Service atau yang disingkat dengan CAFS. Perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan catering yang mengurus seluruh pelayanan makanan di bandara tersebut. Ivin sudah bekerja selama setahun di sana. Setiap malam Ivin berangkat dari rumahnya di Turafur untuk menuju ke bandara tersebut. Di antara teman kerjanya, Ivin juga dikenal sebagai pria yang bertanggung jawab dan rajin. Dia kerap kali memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam masakannya, sehingga hasil masakannya selalu terasa segar dan juga enak. Kemudian di sisi lain, juga terdapat dua orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Kedua orang tersebut bernama Vinay Kumar Das yang berusia 38 tahun dan Mohan Kumar yang berusia 31 tahun. Keduanya merupakan anggota dari CISF yang bertugas di Cochin International Airport. CISF sendiri merupakan singkatan dari Central Industrial Security Force yang merupakan salah satu unit paramiliter di bawah Kementerian Dalam Negeri India. Mereka bertugas memberikan keamanan untuk instalasi penting nasional seperti bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, dan sektor industri strategis. Bisa dikatakan bahwa CISF ini hampir mirip dengan polisi. Mereka ditugaskan untuk menjaga dan melindungi warga sipil. Ketika memiliki kewajiban untuk melindungi warga, beberapa oknum dari CISF justru memperlihatkan perilaku yang tidak baik. Warga yang tinggal di sekitaran bandara seringkali mengeluhkan kalau petugas CISF mengendarai mobil dinas mereka dalam keadaan mabuk. Mereka juga membuang sampah sembarangan serta mengabaikan aturan-aturan berlalu lintas. Salah dua oknum dari petugas tersebut adalah Vinay dan Mohan. Mereka bertugas di unit yang sama di Cochin International Airport. Keduanya berasal dari kampung halaman yang sama, yaitu negara bagian Bihar. Mereka memilih merantau ke negara bagian Kerala. Hal itu membuat keduanya menjadi lebih dekat. Mereka merasa senasib jauh dari keluarga dan tinggal di tempat yang asing. Kedekatan itu menjadi semakin kuat karena mereka seringkali berangkat kerja dengan menggunakan satu mobil dinas bersama.
Dan saat berkendara itulah mereka seringkali melanggar aturan serta bersikap arogan. Perilaku oknum-oknum ini sudah seringkali diadukan kepada pihak berwajib oleh warga sekitar. Namun sayangnya laporan mereka tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak berwajib. Sampai akhirnya perilaku sembrono ini pun menjadi sebuah tragedi. Singkat cerita, pada tanggal 14 Mei tahun 2025, di malam hari, Ivin berangkat kerja dari rumahnya seperti biasa. Dia melalui jalan yang biasa dia lewati dengan kecepatan mobil yang stabil. Tidak terlalu pelan, juga tidak melewati batas kecepatan. Saat hampir dekat dengan bandara, mobil yang melaju di belakang mobil Ivin terus-menerus membunyikan klakson miliknya. Mobil itu terlihat mencari jalan untuk mencoba menyalip mobil Ivin. Ivin yang masih fokus dengan jalanan di depannya tidak terlalu memperdulikan mobil tersebut. Dia melihat mobil itu melaju dengan kecepatan yang sangat penuh. Jalanan memang sepi di malam hari, namun bukan berarti mereka bisa berbuat sesuka hati mereka. Tetap ada aturan yang harus ditaati dan dijaga. Ivin pun tidak menambah ataupun mengurangi kecepatan mobilnya. Namun tiba-tiba saja mobil itu dengan paksa menyalip mobil Ivin. Hal itu membuat Ivin kaget dan karena jalanan tidak terlalu besar, kedua mobil tersebut saling menyerempet. Singgungan antara kedua mobil ini membuat Ivin hampir kehilangan kendali atas mobilnya. Untungnya ia bisa langsung menangani keadaan dan menghentikan mobil tersebut. Mobil yang menyerempet Ivin juga berhenti tak jauh dari mobil Ivin. Mobil ini dikemudikan oleh Mohan dengan Vinay duduk di kursi penumpang. Ivin sempat kaget ketika menyadari mobil yang menyerempetnya itu adalah mobil resmi dari CISF. Dia pun langsung keluar dari mobilnya dan menghampiri mobil tersebut. Dia mengetuk kaca mobil dan meminta pengemudinya keluar. Mohan dan Vijay keluar dari mobil untuk menghadapi Ivin. Saat itu Ivin sudah dilanda kemarahan karena melihat petugas yang seharusnya melindungi warga malah berkendara dengan ugal-ugalan. Dia pun langsung bertanya dengan nada tinggi, apakah begitu cara petugas diajarkan untuk menyalip mobil seseorang? Melihat Ivin yang emosi yang meluap tidak membuat Mohan dan Vinay merasa takut. Mereka juga sama sekali tidak merasa bersalah karena sudah berkendara dengan sembrono. Mereka malah tertawa dan membalas pertanyaan Ivin dengan ejekan, dengan mengatakan kalau memang begitulah cara menyalip seseorang. Tak hanya itu, mereka juga mengancungkan jari tengah kepada Ivin seakan menantang Ivin. Kemarahan Ivin pun semakin naik karena dirinya merasa jengah dengan tingkah kedua orang di hadapannya. Dia pun langsung mengeluarkan handphone dari saku celananya dan kemudian merekam kedua petugas tersebut. Dia merekam kelakuan mereka sambil menjelaskan apa yang sudah terjadi. Dengan Ivin yang merekam video mereka, membuat Mohan dan Vinay merasa khawatir. Jika rekaman itu menyebar, mereka akan berada dalam suatu masalah. Karena tak mau terlibat dalam masalah, mereka pun langsung masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi masih dengan Mohan yang menyetir dan Vinay di kursi penumpang. Mereka kembali menyalakan mobilnya dan bersiap untuk segera pergi. Namun, Ivin belum mau melepaskan keduanya begitu saja. Karena rasa keadilannya yang tinggi, dia ingin kedua petugas ini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia pun langsung berlari ke arah depan mobil mereka, dan dia berdiri di sana dengan niat menghalangi keduanya kabur. Namun naasnya, mobil itu tetap memaksa melaju. Tanpa ragu, Mohan menginjak gas mobil dan langsung menabrak Ivin. Tabrakan yang berjarak dekat itu membuat Ivin bergantungan di atas kap depan mobil Mohan. Ivin yang kaget dengan hal itu tak bisa berkutik. Dengan penuh keputusasaan, dia berpegangan dengan kuat ke kap depan mobil dan berteriak meminta supaya mobil dihentikan. Namun sayangnya, Mohan sama sekali tak memperdulikan teriakan Ivin. Dia tidak menghentikan mobilnya dan terus melaju dengan kecepatan kencang. Beberapa orang yang melihat hal itu seketika berteriak menyuruh mobil tersebut berhenti. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Mobil itu tetap melaju tanpa hambatan. Lalu setelah sekitar 600 meter, Mohan tiba-tiba menghentikan mobilnya hingga membuat Ivin terjatuh ke atas tanah. Ivin sempat merasa lega ketika mobil dihentikan. Namun kelegaannya itu sirna ketika ternyata Mohan malah kembali melajukan mobilnya dan membuat tubuh Ivin terdorong dan terseret lagi sejauh sekitar 37 meter. Tabrakan dari mobil itu seketika membuat tubuh Ivin terluka sangat parah. Berbagai luka muncul di tubuhnya dan cairan merah mengalir dari lukanya. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit dan tak bisa digerakkan. Di tengah rasa sakit itu, Ivin merasakan nafasnya semakin lemah.
kesadarannya berkurang hingga pada akhirnya dia kehilangan kesadaran. Vina yang tak menyangka keadaan akan menjadi separah ini langsung turun dari mobil dan memeriksa keadaan Ivin. Namun saat dia sedang melakukan pemeriksaan, Mohan malah kembali menyalakan mobil, kemudian dia mundur sedikit lalu membelokkan mobilnya untuk menghindari tubuh Ivin dan langsung kabur dari tempat kejadian. Mohan meninggalkan Vinay di tempat kejadian. Dalam keadaan terkejut dan kaget, Vinay tak bisa bergerak ataupun lari. Dia hanya terdiam mematung di samping tubuh Ivin. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung berlari menghampiri mereka. Salah seorang warga yang melihat kondisi Ivin seketika merasa ngeri. Ketika itu dari kejauhan dia bisa melihat bagaimana sisi kiri tubuh Ivin tampak hancur. Warga pun tak berani menyentuh tubuh Ivin. Mereka langsung memanggil pihak ambulan dan juga menelpon pihak kepolisian. Tak lupa mereka juga langsung mengamankan Vinay. Mereka menahan Vinay untuk nantinya diserahkan kepada pihak kepolisian. Lalu tak lama kemudian, ambulan dan pihak kepolisian sampai di lokasi kejadian. Para medis pun langsung memeriksa kondisi Ivin. Mereka melihat saat itu kalau Ivin masih bernafas. Mereka pun langsung segera membawa Ivin ke rumah sakit. Namun sangat disayangkan, saat tiba di rumah sakit, dokter yang memeriksa keadaan Ivin langsung menyadari kalau Ivin telah benar-benar meninggal dunia. Sementara itu, di sisi lain polisi yang tinggal di lokasi kejadian mulai menginvestigasi kasus ini. Mereka menangkap Vinay dan membawanya ke kantor polisi untuk dilakukan proses interogasi lebih lanjut. Mereka juga mengumpulkan keterangan dari para saksi dan juga rekaman CCTV di sekitaran daerah tersebut. Sekitar 600 meter dari lokasi tabrakan, mereka menemukan mobil milik Ivin. Berkat itu, mereka berhasil menemukan identitas Ivin dan langsung mengabari keluarga Ivin dengan mengatakan kalau Ivin mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah mendapatkan kabar tersebut, ayah Ivin yaitu Jijo langsung pergi ke rumah sakit tempat Ivin berada. Kebetulan rumah sakit itu adalah rumah sakit tempat dia bekerja, yaitu Angamali LF Hospital. Saat sampai di rumah sakit, Jijo disambut oleh salah satu teman kerjanya. Dengan suara bergetar, Jijo langsung bertanya di mana keberadaan putranya. Teman kerjanya tak bisa menjawab pertanyaan itu. Ia hanya tertunduk lesu dan tak bisa berkata apa-apa. Sikap teman kerjanya itu seketika membuat Jijo sadar kalau putranya tak hanya mengalami kecelakaan. Dia langsung mendapatkan firasat dan mengetahui kalau putranya telah meninggal dunia. Sementara itu di kantor polisi, Vinay diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dalam interogasi itu, Vinay menceritakan apa yang terjadi. Dia mengatakan kalau orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah Mohan. Proses interogasi itu baru selesai di pagi hari. Di pagi hari yang sama itulah, tanpa menunggu lagi, polisi langsung berangkat ke Bandara Cochin International Airport untuk menangkap Mohan. Di bandara ternyata Mohan tetap masuk kerja dan bertugas seperti biasa. Dirinya tidak menyangka bahwa Vinay telah tertangkap dan mengakui segala kejahatan mereka. Dia seketika merasa sangat syok saat polisi menangkapnya dan membawanya untuk diadili. Sampai saat ini proses peradilan masih berlangsung. Mohan dan Vinay sama-sama dituntut atas tuduhan pengeksekusian yang disengaja. Pihak kejaksaan beranggapan kalau Mohan dengan sengaja melajukan mobilnya dengan niat untuk mengeksekusi Ivin. Sedangkan Vinay yang duduk di kursi penumpang sama sekali tidak mencoba untuk menghentikan aksi Ivin tersebut. Padahal dia juga berada di dalam mobil itu. Hal ini membuat Vinay dianggap memiliki tanggung jawab yang sama dengan Mohan. Jika keduanya dinyatakan bersalah atas pengeksekusian yang disengaja, maka mereka terancam menerima hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman pengeksekusian. Selain itu, karir mereka di Central Industrial Security Force juga terhenti. Setelah keduanya dibawa ke kantor polisi, mereka secara resmi diskor dari CISF. Nantinya setelah dinyatakan bersalah, barulah keduanya akan dipecat secara resmi. Kasus ini menyebar dengan cepat melalui media massa. Para warga sekitar mengungkapkan kemarahan mereka kepada pihak berwenang, khususnya petugas CISF. Warga menyayangkan sikap pihak berwenang yang tidak menanggapi laporan-laporan yang mereka ajukan. Warga berpikir jika saja laporan mereka ditanggapi, maka kejadian naas ini tidak akan terjadi. Di luar segala keluhan dan kecaman ini, apa yang terjadi tak akan bisa diubah lagi.
Ivin, seorang lelaki muda yang jiwanya dipenuhi pemikiran yang adil dan bijak, harus kehilangan nyawanya secara tragis. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan juga harus menahan rasa sakit yang mendalam karena kehilangan orang tercinta mereka. Putra mereka yang sudah mereka rawat dan besarkan dengan sepenuh hati, telah terenggut nyawanya oleh seseorang yang sejatinya bertugas untuk melindungi mereka. Mereka kini hanya bisa menangis sambil mengingat kenang-kenangan baik dari putra mereka. Untuk itu, mari bersama-sama kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk bisa melewati tragedi ini. Dan serta semoga Ivin dapat beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.